siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Ini adalah dua ayat yang sering sekali digunakan oleh orang-orang Kristen ketika orang-orang Kristen dalam posisi didorong ya untuk ikut mengutuk tindakan orang Israel. Karena kita melihat sekarang di sosial media ada satu buah kalimat yang diucapkan bahwa bersikap netral di saat ini bukanlah pilihan. Kita harus mengutuk orang Israel. Tapi orang Kristen nggak mau. Dan ini adalah senjata pamungkas mereka. Tetapi kalau kita perhatikan, baik Kejadian 12 ayat 3 dan juga 27 ayat 29, ini berbicara spesifik, ada konteksnya. Shalom semua, selamat datang di Sakelar. Pada episode Sakelar kali ini kita akan membahas satu buah topik yang sedang panas-panasnya sekarang. Ya betul, konflik antara Palestina dan Israel. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa konflik Palestina dan Israel ini tidak hanya terjadi di Timur Tengah sana, tapi juga hampir ke seluruh dunia dalam bentuk perdebatan di media sosial dan juga demo-demo besar-besaran yang seperti yang kita lihat. Di Indonesia sendiri kita melihat bahwa orang Indonesia dengan all out mendukung Palestina. Tetapi di antara dukungan yang begitu besar mendukung Palestina, kita juga bisa melihat bahwa ada sebagian kecil orang Indonesia yang mendukung Israel. Dan setelah diperhatikan dengan seksama, orang-orang yang mendukung Israel ini sepertinya kebanyakan orang-orang Kristen. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa orang-orang Kristen terkesan mendukung orang Israel? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah faktor emosional. Orang-orang Kristen memiliki ikatan emosional dengan orang Israel karena kitab sucinya atau tokoh-tokohnya di Kristen itu semuanya rata-rata orang Yahudi yang sekarang menjadi bangsa Israel. Yang kedua, kenapa orang Kristen terkesan mendukung Israel? Karena sekali lagi karena merasa tidak adil. Seperti kita ketahui bersama, pada tanggal 7 Oktober ketika serangan terjadi atas orang Israel, kita melihat bahwa sikap pemerintahan kita biasa saja. Tidak ada komplain, tidak ada kata mengutuk segala macam. Tetapi ketika terjadi balasan yang dilakukan oleh pihak Israel ke Palestina, maka pemerintah terkesan sangat heboh mengutuk perbuatan Israel. Jadi orang-orang Kristen merasa ini tidak adil. Kalau memang ini berbicara tentang kemanusiaan, maka seharusnya pemerintah berdiri di tengah-tengah. Jadi tidak hanya mengutuk Israel saja, tetapi harusnya juga menyayangkan apa yang terjadi di tanggal 7 Oktober kemarin. Yang ketiga adalah mengapa orang Kristen terkesan netral, bahkan cenderung mendukung Israel, karena katanya ini yang paling sering aku temuin di media sosial, mengapa orang Kristen terkesan mendukung orang Israel. Walaupun mungkin tidak mendukung secara terang-terangan, tapi kebanyakan bersikap netral. Karena ada ayat yang mengatakan, saya langsung bacakan buat teman-teman semua. Di Kejadian 12 ayat 3, ini adalah ayat yang sering sekali dikutip oleh orang Kristen. Mengapa orang Kristen tidak mau mengutuk perbuatan Israel? Atau kenapa orang Kristen terkesan membela orang Israel? Dalam Kejadian 12 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 3. Selain ayat yang ini, masih ada ayat satu lagi yang sering dipakai oleh orang-orang Kristen sebagai pembenar buat orang Kristen mengapa mereka tidak mengutuk Israel. Kejadian 27 ayat 29 berbunyi demikian, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Ini adalah dua ayat yang sering sekali digunakan oleh orang-orang Kristen ketika orang-orang Kristen dalam posisi didorong ya untuk ikut mengutuk tindakan orang Israel. Karena kita melihat sekarang di sosial media ada satu buah kalimat yang diucapkan bahwa bersikap netral di saat ini bukanlah pilihan. Kita harus mengutuk orang Israel. Tapi orang Kristen nggak mau. Tetapi kalau kita perhatikan, baik Kejadian 12 ayat 3 dan juga 27 ayat 29, ini berbicara spesifik, ada konteksnya.
Ya, pada Kejadian 12 ayat 3 yang berbunyi, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat ini diturunkan khusus kepada Abraham. Jadi memang konteksnya ayat ini diberikan Tuhan kepada Abraham. Kemudian di Kejadian 27 ayat 29, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Ini juga spesifik diberikan oleh Tuhan kepada Yakub, yang kemudian berubah menjadi 12 suku dan menjadi orang Israel. Jadi berkat ini atau firman ini keluar buat orang Israel. Tetapi sekali lagi, karena firman Tuhan adalah kebenaran buat kita orang Kristen, jadi sungguh pun ayat ini diberikan kepada Abraham, sungguh pun ayat ini diturunkan kepada Yakub dan Israel. Ini menjadi satu buah kebenaran buat orang Kristen, bahwa orang Kristen dilarang mengutuk orang Israel. Karena siapa yang mengutuk orang Israel akan terkutuk, dan siapa yang memberkati orang Israel akan diberkati. Tetapi sebenarnya yang menjadi alasan dan landasan kita untuk tidak mengutuk Israel bukanlah kedua ayat ini, tetapi kebenaran firman Tuhan sendiri yang diberitakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sebagai orang Kristen, kita tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mengutuk, menghina, mencaci maki. Seharusnya yang menjadi sandaran kita adalah apa yang Tuhan Yesus katakan. Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang bagaimana kita harus berelasi dengan sesama kita manusia. Pada Matius 22 ayat 37, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seharusnya inilah menjadi landasan kita, alasan kita kenapa kita tidak mengutuk Israel. Karena sekali lagi orang Kristen memang tidak diajarkan untuk mengutuk dan mencaci maki, tapi diajarkan untuk memberkati, diajarkan untuk mengasihi. Lebih spesifik lagi dalam Roma 12:14, Rasul Paulus menulis demikian, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Pada Roma 12:14 ini, kita sebagai orang Kristen dilarang untuk mengutuk. Lebih spesifik lagi di Lukas 6 ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Di sini kita tidak hanya diminta untuk tidak mengutuk, tetapi juga berbuat sebaliknya. Kalau ada orang yang merugikan kita, kalau ada orang yang menyerang kita, kalau ada orang yang menganiaya kita, kita tidak boleh mengutuk, bahkan sebaliknya. Kita harus berdoa bagi orang itu. Seharusnya inilah landasan buat kita untuk tidak mengutuk orang Israel. Dalam konteks ini kita tidak hanya tidak boleh mengutuk Israel, kita bahkan tidak boleh mengutuk manusia manapun. Tuhan mengajarkan kita untuk memberkati. Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa. Saya berharap ini menjadi perenungan buat kita bersama, bahwa di tengah-tengah konflik ini kita harus menjaga mulut kita supaya kita tidak mengutuk. Bukan saja tidak mengutuk orang Israel, tapi kita tidak boleh mengutuk siapapun. Dan alih-alih mengutuk atau ikut mencaci maki, sudah seharusnya kita bersama-sama berdoa bagi keamanan atau bagi perdamaian yang ada di Timur Tengah antara Palestina dan juga Israel. Dan lebih jauh lagi saya mendorong buat teman-teman, karena saya melihat ada begitu banyak orang Kristen tidak hanya terkesan membela orang Israel, bahkan terkesan di media sosial ini menyerang Palestina. Dan buat saya sebagai orang Kristen, kita jangan melakukan hal yang demikian. Ada baiknya kita harus menahan diri, berempati, biar bagaimanapun kita melihat ada begitu banyak korban sipil di Palestina yang menderita, yang mengalami kematian karena peperangan ini. Kita harus berempati, menahan diri, jangan ikut berperang, beradu argumen yang tidak produktif di media sosial. Tapi lebih daripada itu, mari kita bersama-sama mendoakan supaya ada perdamaian antara Palestina dan Israel.